Akal manusia itu apa ya? Jadi dalam hal ini terkait tentang ya individu manusia yang ada di sekolah ini ya, kalau kita manfaatkan ya, terutama dari siswanya, bagaimana kira-kira menurut kalian? Potensi yang kalian miliki, aset itu potensi teman-teman belajar berkegiatan bagaimana ya, gimana ya menurut kalian? Nggak masalah, ini akan saya tampung, nanti saya akan lanjutkan follow up, nanti berdiskusi dengan pihak guru dan juga kepala sekolah. Jadi masukan dari kalian akan saya follow up gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Ada? Ya? Jadi terkait tentang aset manusianya, kira-kira potensi yang kalian miliki sebagai murid, sumber daya yang kalian miliki, kira-kira seperti apa atau ada? dengan melihat teman-teman atau gimana? Ya. Kan kalian banyak tuh ngajakin apa namanya ya, secara kasaran aja kalian mau berkegiatan, ngajakin teman berkegiatan, mereka mau nggak, padahal dia memiliki potensi, bagaimana dia pola pikirnya seperti apa gitu ya. Potensinya besar nggak, kok nggak mau gitu, seperti itu izin jawab ya. Kalau di sini itu kebanyakan siswanya tuh insecure, padahal dia bisa, tapi kebanyakan insecure. Kenapa? Karena banyak hasutan dari teman-temannya gitu, hasutannya negatif. Misalkan kita ajakin dia pramuka, ada juga yang hasut, tujuannya milu pramuka, oh maaf ya, dikit, nggak masalah. tujuannya milu pramuka, nak tujuh gitu. Padahal dia pengen, tapi dia pernah sebelumnya, dia takut. Jadi oke, kalau menurut kalian seperti itu, nah potensinya secara umum kalau dilihat sebenarnya ada potensi berarti ya? Ada. Nah terus bagaimana dengan kalian sendiri yang ada di sini sekarang? Potensi apa yang kalian miliki secara umum? Ya. Mungkin pada awalnya kan kalau diajak di pramuka sendiri, kalau pas awal diajak ikut tuh kita kayak pendapat mungkin ngapain sih ikut, buang-buang waktu lah gini. Terus kalau udah terlanjur ikut kan coba awalnya nggak bisa, misalnya disuruh buat ini awalnya nggak bisa, ternyata pasti coba bisa gitu. Mungkin gimana ya, kita tuh dulunya nggak berani mencoba, terus setelah dikasih support dan diberikan proses, ternyata kita bisa melewati itu semua. Oke. Jadi secara umum unit produksi dan peraturan di bengkel peraturan pasti di salah satu tempat yang strategis itu sebenarnya. Memang sebenarnya kan harus ada kaitannya kucing polis sejak SMK harus wajib punya kucing produksi. kalau sini belum ya? Belum. Nggak berani ngajukan dulu. Nah sebenarnya untuk kayak Tepan itu kan sebenarnya bisa jadi satu aset di sekolah ya? Iya, bisa. Di Karangasem itu kan kerjasama dengan Alfamart di SMK Sampai Wabang tuh. Jadi dia punya lahan dengan kerjasama dengan Alfa. Jadi siswanya sebagai karyawan, manajemennya Alfa. Uangnya kita masuk yang di Semea, khusus kini di Abang di Semea juga. Semea Satu Singaraja kan langsung dibuka ruangannya dia berbelanja dia loh, omsetnya itu 1 bulan misalnya masuk 10 juta ya, dia cuma beli gini aja ya. Nah terus kalau yang bikin kira-kira apa yang bisa dikembangkan juga? Di setiap jurusan bisa, semua di bengkel dan joli bisa, cari ini di AP bukan di yang dengan kan coba sama kan yang di AP kan laundry tidak jangan kan ada data bang Iren dan sebagainya kan cara MM ada graduation itu photobooth kita ada salah satu atau mungkin ambil job apa dah PWD ya, cuma itu dah manajemennya harus biar berapa nanti masuk ke jurusan, berapa yang siswanya yang bekerja, tanggung jawab nanti dia bawa anak sekolah harus ada dan seberapa persen nanti pembimbingnya kan ikut tuh, berapa pembimbingnya nanti masuk ke jurusan berapa, ke sekolah berapa, harus jelas. Terakhir masuk ke sekolah itu yung sekman itu tuh nih jelas. Terus kalau keadaannya Pak Lampu,
kalau orang-orang yang ada di sini ini kan kira-kira ada memiliki power tertentu nggak di masyarakat dan lain sebagainya? Ya orang Ya, yang ada di sini kan. Beberapa punya anggaran berbekal. Oh iya, Kita berbekal. Berdesa nggak? banyak yang mengepul, wartawan, Oh iya, kalau Ya. Banyaknya di banyak ya di yang orangnya pada dengan apa nih? saatnya kita mulai saja untuk memakan waktu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak semua dalam hal ini, di mana secara umum kegiatan kita hari ini adalah diskusi bersama terkait tentang pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, di sini ada beberapa sumber daya yang nantinya akan kita petakan. Namun sebelum kita mulai, ngiring sareng-sareng nasico ringido susunan sana minggu minggu perempat mesano larapan nantuk masuk bareng pengajar umat Om Swastiastu. Om Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tegalalang, yang kami hormati Bapak Waka Satras SMK Negeri 1 Tegalalang, serta Bapak Guru SMK Negeri 1 Tegalalang yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nah, di sini saya selaku calon penggerak gitu ya, angkatan 5 Kabupaten Gianyar, itu ingin mengadakan diskusi bersama dengan Bapak sekalian, itu terkait pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, tentunya dalam hal ini secara umum aset yang kita miliki adalah yang pertama ada, kalau dipetakan ada aset manusianya atau modal manusia, kemudian bagaimana dengan modal sosial, ada politik, kemudian agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, serta yang terakhir ada modal finansial. Nah, secara umum yang sampaikan sedikit bahwasanya terkait dengan modal manusia adalah bagaimana dengan aset-aset pendidik yang kita miliki, baik pendidik, tenaga pendidik, serta murid yang kita miliki. Nah, bagaimana kompetensi yang mereka miliki, nah itu akan kita petakan. Terkait dengan modal sosial, bagaimana hubungan sosial yang kita miliki yang ada di sekolah, terkait dengan norma dan lain sebagainya antar warga maupun dengan lingkungan yang berada atau dengan warga yang berada di lingkungan sekitar. Nah, terkait dengan modal politik, ini menyangkut bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil di sekolah terkait dengan apakah juga nanti ada salah satu warga sekolah yang memiliki jabatan tertentu di desa adat dan lain sebagainya, itu masuk di dalam modal politik. Kemudian modal agama dan budaya, tentunya di sini terkait dengan budaya yang erat di lingkungan sekitar sekolah kita. Begitu juga dengan agamanya. Nah, kemudian terkait dengan modal fisik, itu bagaimana secara umum bangunan yang kita miliki di sekolah, baik berupa gedung, lab dan lain sebagainya. Kemudian ada modal lingkungan atau alam. Ini adalah lingkungan yang berada di sekolah kita. Bagaimana keasliannya, bagaimana posisi sekolah kita, lokasi dengan jalan dan lain sebagainya. Nah, ini dia merupakan satu modal. Kemudian yang lain adalah terkait dengan modal finansial. Nah, modal finansial ini adalah bagaimana dengan keterkaitan keuangan, atau bantuan keuangan atau bantuan-bantuan yang berkaitan dengan keuangan yang dimiliki oleh sekolah. Mungkin secara umum kita akan membahas 7 modal yang atau 7 aset yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut, yang rasa di sekolah pasti memiliki, baik itu entah ya keseluruhan dari 7 aset itu, atau mungkin ada beberapa yang tidak terpenuhi atau kurang maksimal. Jadi seperti itu. Nah, mungkin saya berikan kepada Bapak sekalian untuk menyampaikan pandangannya bagaimana modal-modal
kepala sekolah, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana sih modal yang atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Pak Ketua. Ya, terima kasih kepada Pak Agus selaku calon penggerak yang menggagas kegiatan ini. Sebelum yang lanjut, kira juga bersama-sama kita tidak pernah nanti untuk selalu mengatur studi berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas secara dengan bersama-sama melakukan Om Swastiastu. Pak Idil, sekalian yang menghormati selaku Bapak di sana dan teman-teman di Kapol, perhotelan dan juga di Kala untuk perhotelan beserta teman-teman di guru mata pelajaran juga Bapak Itulah, Pak Agus. Kalau kita berbicara tentang modal aset yang kita miliki, pada prinsipnya ketujuh modal itu ada. Cuma sekarang kita akan mengkaji, mencermati di masing-masing aset yang kita miliki tersebut. Yang pertama di sumber daya. Sumber daya manusianya yang menyangkut guru dan siswa. Lalu di siswa mungkin animo masyarakat sangat besar untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat ini dengan tersedianya berbagai pilihan kompetensi keahlian. Saya mungkin menambahkan yang pertama ini menyangkut masalah status lahan sekolah. Jelas bahwa status lahan sekolah yang kita tempati sekarang ini adalah statusnya hak guna pakai. Jadi ini sebenarnya secara tidak langsung sudah menyangkut masalah aset sivitas di bidang sosial dengan masyarakat setempat. Artinya lahan ini adalah lahan hak guna pakai milik dan jadi itu sudah jelas ini dipertegas dan ada semacam MOU tertulis seperti apa yang dipaparkan sama Bapak Kepala Sekolah lewat notaris, di mana ini merupakan sebuah tagihan yang rutin ketika kita ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah dari segi fisik. Kemudian secara umum menyangkut masalah aset, sebenarnya aset fisik kita masih banyak kurang. Terutama seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah itu menyangkut masalah lab. Jadi banyak kelas yang ada di sekolah kita ini dimodifikasi untuk dijadikan lab. Jadi saat ini kalau tidak salah itu kita baru memiliki 3 lab pariwisata dan 1 itu pun masih sangat minim karena rasio siswa ini sangat banyak. Kemudian kita ada lab di multimedia, kemudian ada lab di TKF, perhotelan sebagai program dan juga kepala labnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala dan juga Pak Sana, bahwa memang lab kita masih di luar rasio jumlah siswa yang bisa dikatakan cukup banyak di seluruh perhotelan. Dan melihat juga kondisi itu, sedikit usul saya agar nanti peningkatan atau jumlah rasio dari penggunaan alat praktek, lab atau segala macamnya itu bisa dipenuhi, agar bisa melihat juga dari rasio jumlah siswa di masing-masing jurusan. Artinya karena aset ini juga banyak disediakan bersumber dari jumlah pos atau dari bantuan-bantuan lain, agar bisa dialokasikan jumlahnya berdasarkan rasio jumlah siswa. Bapak sekolah yang hormat Bapak Asana dan guru-gurunya, dia masih menyinggung tentang masalah seperti itu ya. Biasanya di masing-masing jurusan itu wajib ada 2 lab, lab dasar dan lab lanjut ya. Lab dasar itu untuk C1 dan C2, lab lanjut itu untuk C3 ya. Jadi dengan adanya
itu landasan lanjut. Jadi kemungkinan siswa praktek itu bentuk itu minim ya. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Kepala Satgas serta teman-teman guru yang saya hormati. Saya di sini perwakilan untuk jurusan Bulganya. Jadi masih sama seperti jurusan lain, kita masih minim di lab, khususnya di kitchen. Begitu juga untuk lab listriknya kita belum punya. Untuk lab kitchen yang kita punya sekarang itu masih standarnya belum standar restoran, belum standar hotel. Jadi itu masih standar rumah tangga yang digunakan. Jadi itu juga alat-alatnya. Baik, terima kasih. Nah, namun sebenarnya ya, kalau dari segi fisik penempatan atau ruangan, meskipun bangunan kita itu adalah modifikasi dari ruang kelas, namun sudah ada dulu ya. Memang salahnya masih kurang. Nah, kira-kira dengan kekurangan yang kita miliki itu, apakah secara umum saat ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan maksimal ya? Sudah bisa nggak dimanfaatkan dengan maksimal yang adanya gitu? Masih berusaha memaksimal. Artinya ya, karena konsep kita kan dalam hal ini kita juga berpikir berpola aset, jadi seperti itu. Maksudnya berpola aset itu adalah kita memiliki ini, kita miliki hanya tempat gedung saja. Oke lah, secara umum sambil menunggu anggaran dulu, sambil menunggu bantuan dulu, sambil menunggu dana bos dulu, kita manfaatkan dulu yang kita miliki secara maksimal. Namun nanti kalau memang dana sudah mencukupi, ya itu kan menjadi yang kita bersama bagaimana cara kita menggunakan apa yang kita sudah miliki untuk memoles lagi atau menambah gitu kan peralatan yang kita miliki. Iya Pak, itu yang tanggapan dari teman-teman. Di satu sisi memang kalau kita lihat dari lahan yang ada, dari lahan yang sudah tidak akan mencukupi dengan adanya 50 frekuensi sebenarnya. Sehingga kita akan agak kesulitan untuk memanfaatkan ini sesuai dengan kebutuhan ideal. Tapi yang kita perlukan di sini adalah berpikir inovatifnya. Bagaimana kita memanfaatkan yang kita miliki, memaksimalkan kemudian menjadi sesuai dengan kebutuhan. Saya lihat teman-teman sudah sangat kreatif. Kita di ruang ini bisa ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di tempat ini. Jadi inovatif kita harus seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang tadi. Maka apa yang dikembangkan sebagai kelas-kelas industri, kita membelajarkan anak-anak kita di industri. Ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita siapkan. Nah, ini yang bisa kita lakukan, bisa kita siapkan. Bagaimana kita mengatur anak-anak kita supaya mereka mengenali situasi yang sebenarnya. Bisa kok anak kita ajak ke studi. Nah, yang penting kita ada MOU bekerjasama dengan itu. Apa model MOU-nya? Itu pembelajaran boga, misalnya kita ajak anak kita langsung ke industri sehingga akan mengenali peralatan sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi kalau kita lihat dari yang dasar yang ada, itu rasanya hampir semuanya modifikasi kan. Nah intinya mungkin seperti yang tadi, ya kita bersepakat dalam kondisi kita seperti ini, apa yang kita bisa perbuat. Jangan kita menuntut, namun kita tidak berbuat apa-apa dan tidak melakukan sesuatu sebelum kita mendapatkan sesuai dengan tuntutan kita. Jadi inilah pemikiran-pemikiran inovatif. Jadi mungkin nanti segera ke depannya bagaimana kita mengelola anak-anak kita bawa lebih sering kita ke industri. Ya, jadi secara umum intinya di sini ya, ternyata secara umum kalau kita katakan kita memiliki banyak aset, ya meskipun aset-aset yang kita miliki itu tidak terlalu lengkap, namun sudah ada. Dan intinya adalah kita membutuhkan yang namanya inovasi, kreativitas dalam memanfaatkan aset tersebut agar dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal. Ya. Jadi salah satunya ya keberadaan jurusan-jurusan yang ada di sini sebenarnya
itu adalah satu aset yang sangat berharga yang kita miliki, yang mana depannya perlu kita kembangkan secara bersama-sama. Baik, mungkin untuk kegiatan diskusi bersama terkait dengan pemetaan aset pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mungkin nanti ke depannya jika memang ada hal-hal menarik yang bisa kita bahas lagi terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah yang mungkin terlewatkan dari diskusi ini, ya kita bisa diskusi dengan lagi secara bersama-sama. Nah untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini,